Dzurriyyah Wali Songo di wilayah Malang Kota dan Kabupaten atau Malang Raya ini telah sedikit demi sedikit mulai bangkit menyuarakan kebenaran dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanpa saling membenci. Beliau itu sakjane ya Imaduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri Blimbing Kota Malang berikut ini. Beliau itu sakjane ya Imaduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Sahabat muslim dimanapun berada, pantas kita syukuri bahwa pada hari ini tanggal 10 Juni 2024 Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari Kota Malang atau tepatnya Blimbing Kota Malang, pengasuh Pondok Pesantren I'anatul Thalibin Blimbing Kota Malang, telah menyerukan pembelaan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tujuannya adalah menjaga marwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya memang demikian. Jangan sampai Rasulullah itu dibuat topeng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau diaku nasabnya dari luar nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga pesan, jangan ada kebencian. Dan memang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak membenci siapa-siapa, hanya ingin meluruskan apa yang sebenarnya harus disampaikan, bahwasanya habaib klan Ba'alawi Indonesia adalah tidak termasuk dalam dzurriyyah Nabi Muhammad SAW berdasarkan penelitian kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Dalam arti tidak ada nama Ubaid yang dimaksud oleh keluarga klan Ba'alawi dari anak Ahmad bin Isa, sehingga anak Ahmad bin Isa itu tetap ada 3, kecuali baru muncul anak Ahmad bin Isa ini ada 4 di abad ke-9 atau 10. Sehingga disimpulkan bahwa siapapun yang mengaku menjadi dzurriyyah Nabi untuk menjaga marwah Nabi Muhammad SAW harus terbukti secara ilmiah, terutama yaitu dengan tes DNA. Sebagaimana contoh keluarga Wali Songo sudah melakukan tes DNA dan hasilnya adalah J1, sedangkan klan Ba'alawi atau habaib Indonesia itu haplogrupnya adalah G sesuai fakta ilmiah tes DNA. Siapapun yang ngaku jadi dzurriyyah Nabi harus terbukti secara ilmiah. Ngono lho karepe mek ane. Enggak membenci siapa-siapa. Sahabat muslim dimanapun berada, beliau juga mengatakan memang selama ini kita dan orang-orang tua kita itu mengakui habaib ini keturunan Rasulullah itu kan katanya, sehingga inilah dinamakan husnudzon, ya wis tidak apa-apa. Tapi pada hari ini terlalu mereka membanggakan dirinya bernasab kepada Rasulullah, namun akhlak dan perilakunya itu tidak sesuai dengan akhlak cerminan Rasulullah, maka timbullah
untuk meneliti nasab-nasab mereka, dan alhamdulillah ditemukan bahwa secara tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka ini adalah bukan dzurriyyah Rasul, melainkan keturunan dari Yahudi atau haplogroup G secara tes DNA. Sahabat muslim dimanapun berada, bahkan Kiai Haji Saifuddin Zuhri menyampaikan bahwa beliau ini pun juga mempercayai habaib selama ini hanya katanya memang hanya ikut-ikutan. Gini boleh lawake dhewe mbiyen ngakoni Habib itu dzurriyyah Rasul menggil jarene. Gini boleh mek melok-melok bawang aku yoan, tapi bapakku sejak awal sudah bilang pokoknya biasa-biasa mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan orang tua beliau berpesan biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan kepada habaib klan Ba'alawi. Nyatanya di kemudian hari terbukti dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai hujah bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan keturunan Rasulullah SAW berdasarkan kajian kitab nasab, penelitian sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA. Sahabat muslim dimanapun berada, akhirnya menurut Kiai Haji Saifuddin Zuhri, pada hari ini Allah telah membuka kedok dari orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya tes DNA yang sudah dilakukan oleh banyak keturunan Wali Songo, menunjukkan bahwa Wali Songo beserta keturunannya ini adalah keturunan Rasulullah SAW secara sah berdasarkan tes DNA tersebut. Sahabat muslim dimanapun berada, begitu besar jasa dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam membela marwah Nabi besar Muhammad SAW. Dalam arti beliau termasuk pahlawan yang berani membela keluarga Wali Songo dan membela marwah Rasulullah SAW. Tanpa kekuatan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, belum tentu masyarakat Indonesia hari ini berani bersuara, karena telah didoktrin oleh klan Ba'alawi habaib Indonesia dengan berbagai macam doktrin, sehingga semuanya takut untuk menyuarakan kebenaran dari klan Ba'alawi yang selama ini kenyataannya memang menindas kepada pribumi Indonesia atau ulama-ulama Nusantara. Sahabat muslim dimanapun berada, semuanya ini adalah fakta yang terjadi pada hari ini. Jangan diartikan kebencian. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani hanya menyampaikan dari penelitian dan penemuan beliau terkait dengan keberadaan habaib klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Namun faktanya sejarah mengungkap bahwa klan Ba'alawi Indonesia adalah bukan dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan kajian kitab nasab, penelitian sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA, bahkan sejarah ditemukan bahwa klan Ba'alawi termasuk yang mulia Habib Utsman itu adalah orang-orang yang dikirim oleh Belanda untuk menandingi perjuangan ulama-ulama Indonesia pada masanya dengan cara mengaku menjadi dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak benci, saya
lagi memaparkan sejarah. Memang habaib dari Hadhramaut yang mendatangkan Belanda, bukan karena benci, fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Sehingga sampai pada hari ini praktek-praktek penjajahan selalu diterapkan oleh mereka, termasuk mencoba memakai siasat makam-makam palsu. Kalau makam sekarang banyak dipalsukan, kalian harus tahu, di Palestina, Israel pada waktu merebut Palestina, itu diantaranya ada makam yang dipalsukan, itu kurang lebihnya 300.000 makam. Memba'alawikan makam-makam ini termasuk siasat-siasat yang sudah dilakukan oleh klan Ba'alawi berdasarkan klan Zionis Yahudi yang juga melakukan penjajahan kepada Israel dengan memalsukan makam-makam. Ini semua adalah bukti dari sejarah. Usut punya usut, ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alwi, dengan habaib. Apa genetikanya? Adalah Yahudi. Profesor Dr. Sunu Hogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Vanderbilt yang suka mengacak-acak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi. Dan Ba'alwi itu Yahudanya adalah menemukan genetika Yahudi dari Hadhramaut. Ini kemudian yang dibawa oleh Belanda, di framing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah. Indonesia masyarakatnya dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini, susah turun kate. Bahkan tak hanya itu, sejarah NU pun sudah diacak-acak, mulai diacak-acak. Seperti ada buku yang berjudul Cahaya dari Nusantara yang dikarang oleh Habib Muhdar Ahmad Assegaf. Ini adalah termasuk pembelokan sejarah NU, yang mana NU itu berdiri berkat restu dari beberapa habaib. Padahal ini tidak ada catatan sejarah, termasuk membelokkan NU. Ternyata pembelokan sejarah NU ini juga tertera, tertulis di buku ini, Cahaya dari Nusantara, yang mana pengarangnya adalah Habib Muhdar Ahmad Assegaf atau tangan kanannya Habib Lutfi bin Yahya. Ini fakta, ini adalah realita. Sedangkan dari pidato Kiai Haji As'ad Samsul Arifin yang sekaligus menjadi bukti secara langsung berdirinya NU, beliau disuruh mengantarkan tongkat dan tasbih kepada Bayai Hasyim Asy'ari, sehingga Bayai Hasyim Asy'ari sejak saat itulah terbenak di dalam hati beliau untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tanpa menyebutkan ulama-ulama habaib satupun. Bahkan Gus Mus juga telah menyampaikan bahwa berdirinya NU inilah semata karena perjuangan ulama-ulama Nusantara, dalam arti tidak ada ikut serta kelompok habaib di dalamnya. Sampai ke sini ada tantangan-tantangan yang berbeda-beda, ada tuntutan-tuntutan, tapi satu yang harus terus diingat adalah kelahiran NU itu dari kiai-kiai pesantren. Ya. Sahabat muslim dimanapun berada, ada juga yang menyampaikan bahwa Bayai Hamid itu berguru kepada salah satu habaib. Ini juga pembelokan sejarah. Demikian pula dikatakan oleh beberapa habaib untuk tidak mengikuti Banser, untuk tidak mengikuti Islam Nusantara, dan bahkan dari salah satu habaib mengharamkan kepada Banser untuk menjaga gereja. Dalam arti mereka klan Ba'alawi habaib Indonesia sudah mengacak-acak ikut serta di dalam keberadaan NU tanpa sadar NU sebenarnya telah dikuasai oleh mereka pada hari ini. Saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser njogo gereja. Apa untungnya? Sebagai contoh adalah banyak dari kalangan PBNU
itu termasuk dari golongan klan Ba'alawi. Sehingga dari PBNU banyak yang membela klan Ba'alawi dan menentang dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Tapi pembelaan dari klan Ba'alawi dari PBNU ini tidak berdasarkan dalil. Maka dari itu bagi kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pembelaan yang dilakukan oleh sebagian dari orang-orang PBNU kepada klan Ba'alawi itu adalah pembelaan yang sia-sia karena tidak menjawab tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, malam sudah mulai bangkit, malam sudah mulai bergerak. Dzurriyyah Wali Songo di wilayah Malang Kota dan Kabupaten atau Malang Raya ini telah sedikit demi sedikit mulai bangkit menyuarakan kebenaran dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanpa saling membenci, tanpa saling bermusuhan, tapi saling bertukar pendapat secara ilmiah sesuai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.